walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting nggak sih? Menurut saya nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Di YouTube, gitu ya. Kalau misalnya berdebat, ya seperti itu. Kalau nggak berdebat, ya kita kasih kajian, gitu. Terus kita maunya debat yang bermartabat tuh yang seperti itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama-sama kita ketahui sedang viral ya, sedang viral di mana banyak sekali orang yang sedang menggoreng-goreng dan membuat fitnahan untuk mengadu domba pihak Muslim. Dan kita bisa tahu bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang polikardus yang memang tidak senang melihat umat muslim bersatu. Kita tahu bahwa selama ini yang selalu berantem adalah para polikardus, para oten-oten paukers yang selalu rebutan domba, rebutan supaya lebih terkenal dan sebagainya. Kita tahu beberapa tahun yang lalu para polikardus mulai menunjukkan sifat aslinya, mulai menunjukkan kerakusannya dengan saling menghantam, menyerang, dan juga menanduk. Antar polikardus saling menanduk untuk memperebutkan donatur-donatur mereka yang gemuk-gemuk. Terus kita bisa lihat, mereka tidak senang. Ya, polikardus tidak senang melihat kenapa umat muslim tidak pernah berantem. Kenapa umat muslim bersatu? Beda dengan mereka. Sehingga mulailah agen-agen polikardus ini mencoba, menyusup, mencoba mempengaruhi, bahkan tidak segan-segan untuk menyogok dan sebagainya ya. Agar apa? Agar pihak muslim mulai ada bumbu perpecahan. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan mulai tahun lalu. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan Syiah. Syiah dipakai sama mereka agar menghancurkan Islam dari belakang, menyerang Islam dari belakang. Bahkan ada juga Aswaja yang coba mereka pengaruhi. Itulah upaya-upaya dari para polikardus yang melihat bahwa Islam ini nggak bisa mereka kalahkan kalau head to head. Itulah mereka menggunakan segala macam siasat menghancurkan Islam dari dalam, dari belakang, dari samping ya. Segala cara coba dilakukan oleh para polikardus ini. Dan kita lihatlah, baru beberapa hari yang lalu kita disuguhkan bagaimana sesama muslim mulai terjadi gesekan yang disebabkan salah paham dan fitnah yang dilakukan oleh kaum pembenci Islam. Tetapi alhamdulillah, Islam punya semangat tabayun, di mana akhirnya clash tersebut, konflik tersebut ditutup dengan sangat manis. Kita tahulah orang-orang yang terlibat, mungkin saya sebut langsung, ada Ustaz Wafi, ada Bang Zuma, ada Andre, dan juga Umar, atau yang lebih dikenal dengan nama Valen ya. Bertabayun, berkumpul, membahas perihal kesalahpahaman, perbedaan pendapat tersebut, dan semua clear. Ini membuat para polikardus tidak terima. Kok bisa ya umat muslim ini begitu ribut langsung damai gitu. Beda dengan mereka yang sampai detik ini masih berantem terus. Itulah mereka coba mencari kira-kira apa nih yang bisa dibuat sebagai bumbu-bumbu perpecahan. Bahkan kita bisa lihat ya, mereka tidak segan-segan menggunakan cara-cara kotor. Dan baru-baru ini kita bisa lihat ada upaya kembali mengadu domba antar mujahidin muslim. Dan yang paling viral saat ini adalah Kodondi dengan Bang Zuma ya. Jadi yang dilaga adalah langsung ikonnya. Ikon dari dunia diskusi lintas iman. Kodondi mewakili debat secara offline. Ya, bisa dibilang Kodondi untuk saat ini adalah ikonnya mujahidin muslim debat secara offline. Sedangkan kalau kita bicara debat online, siapa lagi kalau bukan Bang Zuma ya. Bang Zuma adalah ikon untuk debat secara online. Mereka berdua adalah ikon bagi para mujahidin muslim di ranah diskusi lintas iman.
Jadi dua tokoh ini coba dilaga oleh para Polycarpus. Kita bisa lihat Viti-Viti memfitnah. Di satu sisi menjelekkan sisi yang lain, mengangkat yang sebelah sini. Begitu juga sebaliknya. Sengaja dibuat skenario untuk mengadu domba. Tetapi kita tahu, kita sadar bahwa kita itu punya satu tujuan yang sama. Begitu juga dengan Kodondi maupun Bang Zuma. Saya sudah WA ya, dari kemarin waktu saya lihat ini malamnya viral, terus besok paginya langsung saya hubungi kedua belah pihak. Dan mereka nggak ada masalah. Bahkan Kodondi langsung menghubungi Bang Zuma. Ya, langsung menghubungi Bang Zuma dan nggak ada masalah. Tetapi memang kadang-kadang yang dibawa-bawa ini, para pendukungnya, yang gampang sekali untuk terpercik, gampang sekali untuk terprovokasi berita-berita bohong dan hoaks. Untuk ini saya tampilkan pernyataan dari Kodondi ya, bagaimana pandangan dia mengenai Bang Zuma, dan juga bagaimana pandangan dia atas fitnah-fitnah yang ada di luar sana yang mengadu domba antara Kodondi dan juga Bang Zuma. Tapi sebelumnya kita akan putarkan dulu ya, Viti yang menjadi masalah, yang membuat banyak pendukung di kedua belah pihak ini menjadi bertanya-tanya. Kita putarkan dan nanti kita akan putarkan jawaban dari Kodondi ya. Kodondi, ada nih video seperti ini, boleh nggak kita kasih tanggapan? Lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja. Tapi bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun. Dari awal ini kan saya tidak punya ilmu berarti. Mau Kodondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Boleh satu dulu aja. Dokter Richard dulu. Nanti baru saya tanggapan. Bagi saya belajar di SD, dari SD Kodondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya ya. Jadi yang kedua, bagi saya apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Saya seperti itu. Kodondi, mungkin ada Baik, tanggapan? jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya kayak gini. Sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodondi bawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Semua pasti kan percaya dengan keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Tidak perlu kita debatkan bersama. Betul. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf, masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtatan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin itu masih ada, karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembentengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembentengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu.
Oke, persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat itu adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing, bukan kayak ya mempromosikan masing-masing itu ya kita ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi gua udah assalamualaikum. Penonton, Oh gua iya. belum. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, gua di protes mulu udah tadi guanya. Gua begini, oke. Kita langsung aja ya ini karena udah malamnya saya harus ada meeting sama yang lainnya. Masih apa? Enggak tahu masih apa. Sama Shinchan aja. Sama Shinchan, ya kan? Sama Shinchan. Ini prosedur loh dia. Prosedur. Oke. Nggak gini loh kok. Ini mungkin karena ini perihalnya itu adalah masing-masing teman-teman gue juga gitu loh. Jadi video mengenai adanya pernyataan lu tentang apa sih namanya, tentang videonya Bang Zuma. Oh, yang waktu sama Dr. Richard. Iya, sama Dr. Richard. Dan di situ kan kalimatnya mungkin banyak teman-teman Muslim itu yang tidak mendengar atau tidak memahami apa maksud dari Kodondi gitu loh. Kira-kira Kodondi ini bisa ngejelasin perihal ini nggak gitu tentang video itu? Lumayan kan banyak teman-teman Muslim yang berpikir bahwa ini kenapa sih Dondi, ini ada apa nih dengan Zuma nih? Ya kan kok kayak nyerang begitu sih, kok nuduh-nuduh gini gitu-gitu. Gua nyerang Zuma. Berkesan karena ini adalah pernyataannya Kodondi kan, bahwa mengatakan bahwa ini nggak martabak nih gitu. Tuh ada martabak. Iya. Lempar. Tidak bermartabat dengan debat seperti ini, seperti itu. Oh. Gitu. Ya. Dan sebelum dijawab, kita juga sudah mengklarifikasi, menghubungi dengan Bang Zuma gitu. Cuman kan saya juga datang ke sini untuk supaya teman-teman Muslim semuanya tahu terjadinya kayak gimana sih, dan sekarang perihalnya kayak gimana gitu loh. Monggo. Kan kapan sih, kemarin ya? Tadi. Sama Dr. Richard Lee kan. Oh kemarin, iya. Kan tahu-tahu kan setelah podcast selesai, Dr. Richard Lee kan deketin gua. Iya. Kok gua mau bikin video pendek? Iya. Tahu-tahu kan dia nyuruh timnya untuk nunjukin sebuah video gitu kan. Terus handphonenya kan diserahin ke siapa? Dr. Richard Lee kan ditunjukin ke gue kan. Gue ngeliat loh kok video debat-debat yang biasa lah, yang kayak di TikTok gitu lah ya. Terus kan dia nanya, gimana kok menurut Kodondi? Itu suaranya Bang Zuma. Bang Zuma. Gue tahu orang di handphonenya juga kelihatan kok ada Zuma. Terus dia nanya tanggapan gue tentang perdebatan yang di online seperti itu tuh apa tanggapannya. Terus kan dia duluan yang gue kasih kesempatan untuk kasih tanggapan kan. Ya dia kan bilang bahwa beragama nggak boleh seperti itu gitu lah. Terus kan baru giliran gua ngasih tanggapan, ya gua kan jelasin kan dari sisi, karena gua ikutnya Gerakan Mualaf Pembina Mualafat Tauhid, kan kita udah tahu, kita sudah menunjukkan juga kepada para pemirsa kan, bahwa jalur perang pemikiran kita tuh begini loh, lewat debat tatap muka dengan pendeta, ada penonton, disiarin live di YouTube, gitu kan. Kalau misalnya berdebat, ya seperti itu. Kalau nggak berdebat, ya kita kasih kajian, gitu. Terus, kita maunya debat yang bermartabat tuh yang seperti itu, gitu. Begitu saya dikasih lihat debat-debat yang online seperti itu, ya saya bilang, saya kurang setuju dengan debat yang seperti itu. Karena menurut saya, debat yang seperti itu tuh kurang bermartabat. Bukan Zumanya yang nggak bermartabat, gitu loh. Bisa bedain kan maksud gua kan. Yang menurut gua kurang bermartabat itu adalah cara debatnya. Tetapi bukan berarti istilahnya gimana ya. Memang TikTok itu kan sebuah media yang ya sudah luas lah ya. Memang lebih luas malah kalau bisa dibilang kan, dan lebih cepat kan nyebar kan. Tetapi kalau kita lihat perdebatan-perdebatan seperti itu di TikTok, kan tadi misalnya nih, kita debatkan di TikTok kan cuma kayak foto lawan foto gitu. Satu itu ya. Kedua, yang diomongin kan cuman ya istilahnya satu hal yang hanya diperdebatkan seperti debat kusir gitu. Pendapat masing-masing.
Tapi nggak seperti di kita, kalau kita debat ditunjukin ini loh kitabnya, ini loh ayatnya, ini loh bunyinya seperti ini loh ada perubahan begini. Kalau offline ya. Jelasin gitu. Ya kalau offline Ya. ya. Dan itu juga menghindari dari penghujatan ya. Ya. Dan kalau debat offline, kan yang jelas ada moderatornya, ada panitianya, ada yang ngatur waktunya, timernya dikasih sama gitu. Adil nggak? Adil. Adil. Kita juga bukannya mau menang sendiri. Kita kasih kesempatan yang sama kepada lawan debat bicara kita, waktu bicara yang sama dengan kita gitu. Jadi tidak ada kesan kita ingin menzolimi siapapun. Tapi kalau di TikTok gimana? Ada nggak timernya? Betul. Mungkin baru gua kali yang kemarin baru sekali nyoba yang mau satu unggul kan? Iya, betul. Karena gua nggak biasa dengan ngomongan yang overtalk gitu istilahnya. Iya. Jadi buat gua perdebatan seperti itu kurang bermartabat. Iya, tapi maksudnya tuh Bukan kan, Bang Zumanya yang bermartabat. jadi di sini bukan bermaksud menyerang Bang Zuma gitu ya. Iya. Karena kan gini, banyak sekali ini komentar-komentar dari netizen itu mengatakan bahwa ini maksudnya apa ini Kodondi ini, ya kan? Kok ngomongin tentang apa namanya tidak bermartabat dan digoreng juga gitu loh sama pihak yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi banyak sekali foto-foto Bang Kodondi ini langsung disandingin dengan Bang Zuma, ya kan? Wah, iya Bang, memang bagus kan gitu. Tapi sebelumnya itu maksud dari Kodondi ini kalau saya lihat itu bahwa ya ini kan yang sebenarnya yang tidak mau untuk berdebat secara offline itu kan dari pihak non-muslim kebanyakan. Kita yang sering buat acara debat offline. Betul ya? Rata-rata yang mengadakan cara debat offline itu rata-rata dari kalangan muslim. Tujuannya itu untuk apa kalau offline? Tujuannya ya makanya dengan offline itu kan kita bisa membuat debat itu menjadi bermartabat. Bermartabat itu kan artinya apa? Tadi yang saya bilang, timernya sama, ada moderatornya, topiknya jelas, keluarin data, ber-AC, makan enak, tidur enak. Terus menghindar hujatan ya. Nah, bedanya kalau offline, berani nggak mereka menghujat depan muka kita? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya maksud tujuannya Kodondi ini itu begitu. Jadi bukan maksud menghujat, tapi sebenarnya kayak gini, untuk mengingatkan kepada non muslim gitu loh, yang tidak bermartabat itu apa namanya tidak bermaksud untuk menilai gitu loh, menilai Bang Zuma. Nah, intinya begini, kalau tunggu, soalnya gue terdistract sama suara nih. Itu suara apa sih? Suara apa? Nggak tahu ini terdistract sama suara, soalnya maaf. Ya, jadi maksud saya begini loh, bahwa apa namanya Kodondi ini tidak ada niatan untuk mendiskreditkan atau apa membicarakan tentang Bang Zuma, tapi terbukti memang kebanyakan mereka itu yang tidak mengikut tidak seperti umat Islam yang membuat acara-acara offline, ya kan, debatan offline segala macam. Nah, dan juga sebenarnya kita juga ada bukti bahwa kita sudah komunikasi dengan Bang Zuma ya. Tadi siang ya? Tadi siang. Dan kebetulan saya rekam. Tapi benar kan omongan gue kan? Benar. Maksudnya omongan gue gini, gue ngomong begitu, gue yakin Bang Zuma tidak merasa direndahkan. Iya, makanya nih. Terbukti kan? Iya, makanya boleh nggak dicantumin ini? Boleh, di ini aja. Bisa nggak dicantumin rekaman? Jadi kita bertiga dicantumin. Itu, maksudnya ditayangin. Lu kira las secantum? Gue dikomentarin mulu. Pokoknya coba ditayangan ini, ya. Gue kan kontraktor, gue yang namanya cantum itu apa namanya mata las itu cantum, ditempel itu cantum namanya. Coba. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Tunggu ya, lagi sambil ini. Jadi ada istilahnya klarifikasi atau bukan ya? Dengan Bang Zuma ini kita telepon klarifikasi. Ya, tabayun dan kita pengen tahu ini loh Bang Zuma kira-kira gimana? Oh, nggak apa-apa ya. Jadi ini ada bukti-bukti bahwa memang kita bukan menyerang, atau Kodondi bukan menyerang Bang Zuma. Ini loh.
Gua kenal Bang Suma udah dari kapan sih? Bang Suma juga udah kenal gua. Iya. Dulu kan Bang Suma juga bagian dari Gerak Mualaf. Iya. Gitu. Nggak, Udah jadi tahu lah. kebanyakan kan teman-teman netizen ini nggak tahu kan begitu. Jadi maksudnya tuh supaya tahu tidak ada karena nih orang-orang yang non muslim nih yang tidak bertanggung jawab nih goreng-goreng nih karena udah nggak seneng sama. Itu mau cari ini aja, nggak ada kerjaan, nggak rame gitu muslimnya. Cuman kan jadi opini publik akhirnya apa? Oh bener ya, oh bener gitu-gitu loh. Nah inilah kita mencoba untuk bertabayun gitu, dan ini sebuah penjelasan dari langsung dengan Kodondi sendiri. Gitu. Tapi ini ada bukti, sudah bisa? Belum. Ya. Ada bukti saya berkomunikasi dengan Bang Zuma, dengan Kodondi. Intinya tidak ada yang namanya, sekali lagi saya katakan, buat teman-teman muslim semuanya, tidak ada tujuannya Kodondi bukan gara-gara gue dekat sama Kodondi, enggak ya. Apa kalau memang salah gue akan bilang dia salah ya. Pokoknya kalau gue di mata dia gue salah tetap ya. Tapi kalau seandainya misalkan hal ini saya melihat dari pembicaraan itu, saya saksinya kok. Bahkan itu saya yang rekam juga gitu loh. Nah itu saksinya. Jadi pada saat kayak begitu itu nggak maksud, saya tahu Kodondi nggak maksud ke ini gitu. Emang orang-orang itu bisa pada beranggapan begitu tuh malah ngeliat video itu dari mana sih? Ngeliat video itu dari mana? Dan gue yang upload di TikTok. Iya, kan yang upload juga Kodondi. Masa ya Kodondi nggak tahu gitu loh. Aduh. Ya kan? Jadi disinilah jangan percaya sama pihak-pihak yang non muslim atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jangan percaya teman-teman muslim. Ya, jangan kita mau dipecah belah. Ya, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Itu lihat tuh si Dondi tuh, ya kan, bahwa menghina, ya kan, atau coba mau menganggap bahwa Bang Zuma tidak bermartabat karena berdebat segala macam. Saya kasih gambaran ya. Bang Zuma sendiri mengatakan, "Ayo debat offline. Kita punya tim." Betul ya? Kita punya tim. Jadi Bang Zuma ini merespon orang-orang yang tidak bermartabat itu, yang tidak mau debat secara offline. Jadi Bang Zuma ini dan kawan-kawan ini merespon supaya mereka mau berdebat secara offline. Intinya seperti itu. Jadi kita punya kerjasama tim. Oh ya, kalau mau debat, ayo silakan sama Kodondi, bikin acara segala macam, begini segala macam. Gitu. Jadi gini juga, ini ada poin tambahan gini. Kan memang yang namanya media sosial itu kan ya ajang lah ya, arena ya. Jadi kan saya juga masuk media sosial kan. Saya di YouTube aktifnya kan. Kalau misalnya saya nggak debat offline, saya akan kasih kajian. Tetapi juga kan media sosial yang lain ini kan, saya kan nggak bisa semuanya harus saya masukin kan. Tetap aja kita butuh teman-teman yang seperti Bang Zuma, Nandar, terus misalnya siapa yang lain yang memang terjun di medsos, yang istilahnya menghadapi mereka langsung. Betul. Gitu ya. Tetapi apakah berarti kalau mereka di situ tuh nggak ada nilai pahalanya? Tetap ada. Buktinya kan banyak yang disadatin sama Bang Zuma kan? Iya. Online. Bisa juga kan begitu kan? Cuman itu bukan cara saya gitu aja. Jadi kita masing-masing gaya, ini kan gaya nih berarti kan? Masing-masing gaya ini kan tinggal kita cari ladang kita di mana gitu aja. Saya debat offline, ditonton orang di YouTube, orang dapat hidayah, datang sini, sadat, bisa. Bang Zuma debat online. Ada yang langsung dapat hidayah di situ, langsung disadarkan oleh Bang Zuma. Ada. Gitu. Jadi teman-teman muslim jangan ngelihat sebelah mata atau dengerin orang dulu ya. Kita harus ini dulu. Nah, itu udah ada, udah bisa. Oke, coba kita dengerin. Ini adalah sebuah percakapan antara saya, Kodondi, dengan Bang Zuma. Oke? Bisa dimulai? Iya, jadi udah ada kemajuan, Ada kemajuan. Apa yang maju? Kemajuan apa? Kemajuan perutnya maksudnya. Perutnya yang ada kemajuan. Nah, makanya masa karatekawan masa ini perut gendut kan nggak pantas ya Bang ya. Betul. Tetap latihan Sehat ya, Bang, ya. Sehat ya, Bang. Iya, Masya Sehat ya Allah. Bang Zuma ya. Saya sehat kok. Alhamdulillah. Nah, gimana Andre? Iya, jadi gini. Apa kan itu kan ada saya waktu di Richard Lee itu ada saya.
Terus Richard Lee tuh pengen dia tuh kan pengen nanya ini gini gimana? Kalau seandainya kemarin itu kan kalau Masud Kodondi itu kan kebanyakan tuh orang Kristen tuh yang nggak pernah mau ikut debat offline tuh mereka, dan umat Islam yang meladeni sebenarnya gitu. Sebenarnya kan umat Islam yang kepengen, ya mungkin Bang Suma tahu kan dari dulu kan kita coba ayo kita offline, ayo kita ketemu, mereka nya nggak mau gitu loh. Nah, istilahnya Iya, iya. maksudnya Bang Kodondi ini bukan menganggap bahwa Bang Zuma yang tidak bermartabat gitu loh di video itu, tapi ini debat ini emang nggak bermartabat, cuman karena meladeni dia mau nggak mau gitu. Nah itu Kodondi tuh yang bisa jelasin tuh maksudnya tuh. Iya kan saya bilang kalau buat saya debat yang bermartabat itu kan yang face to face, ya kan, di tempat yang bagus, yang enak, makan tidur enak. Kita tinggal ngomong buka-bukaan kitab gitu loh, yang maksud buat saya yang bermartabat tuh yang begitu gitu. Cara saya begitu. Kalau cara teman-teman yang lain dengan cara begitu, ya itu kan pilihan. Kan tidak bisa dilarang juga. Ada omongan begini ada. Ini kalau yang belakangan ini omongan gua sekarang. Kalau yang di video itu kan nggak ada. Nggak ada yang ngomong itu semuanya pilihan. Itu ada, ya bukan pilihan apa ya? Itu ada. Kan gua yang ngerekam juga kok. Enggak, tapi nggak kerekam di video itu nggak kerekam. Video itu direkam pakai kameranya anak buahnya Richard Lee. Iya. Nah, Tapi gitu. Iya, silakan kok, silakan. Ya, jadi maksud saya kalau kita di Gerak Mualaf kan Bang Zuma tahu kan dulu kan metode kita memang begitu kan. Semuanya harus buka-bukaan kitab gitu. Betul. Nah, tapi kalau buat teman-teman apologet yang masih mau berdebat online dengan oten-oten, pendapat pribadi saya itu gimana ya, kita masih memerlukan apologet muslim yang mau terjun ke dalam dunia medsos yang debat online untuk mengimbangi mereka. Cuman maksud saya jangan sampai kita menghina pribadi mereka, jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka gitu, karena buat saya seperti itu kurang bermartabat gitu, karena tidak offline gitu. Maksud saya sih begitu Bang Zuma. Iya. Itu nggak salah kok, nggak salah itu, nggak salah. Terus kemudian, tapi kalau kita bermartabat, lalu kemudian lawan debat kita jadi ulekan kayak gitu, itu gimana itu? Kalau saya tinggalin Bang. kayak kemarin Kodondi, saya kan simak tuh pas diskusi sama pendeta Ditan. Waduh, gimana itu kacau gitu, jawabannya semuanya hancur. Lah iya kan, ya begini biar penonton aja yang menilai Bang. Iya itu dia makanya. Nah, karena masalahnya sekarang kalau kita ngikutin mereka, nanti kita jadi nggak ada bedanya sama mereka kan Bang gitu ya. Iya betul. Nah, cuman gini, apakah semua dari mereka yang penghujat di sosmed itu mau offline? Kan itu juga yang jadi masalah. Iya, memang. Mereka nggak mau. Memang. Iya. Kan di mana ada medan perang ya harus ada pasukan kita gitu kan Bang. Iya betul. Nah, itu cuma tinggal kita merapikan barisan, kita kasih tahu teman-teman jangan sampai kita menghina pribadi orang, jangan sampai kita menghina sesembahan mereka. Yang kita boleh injek-injekkan argumennya Bang ya. Siap, betul. Ya itu juga pelajaran sih kok. Iya betul. Bang Zuma, ada info, saya mau ngomong ini dulu lah, kalau yang itu sih sebenarnya bukan masalah besar. Oke. Udah ya. Jadi dengar ya tadi itu bahwa Bang Zuma sudah menyatakan nggak ada masalah, dan ini adalah bentuk dari jadi ada Kodondi juga mengatakan ini kita sebagai di medan perang itu ya, di medan perang itu kita ada pasukan ya. Jadi maksud dari kata-kata tidak bermartabat itu bukan menuju ke Bang Zuma, tapi menuju ke mereka dan teman-teman muslim ini ya, dari dari para debater muslim ini, dari Bang Zuma dan kawan-kawan segala macam. Kalau mau ayo kita debat offline. Kalau nggak mau kita ladenin dulu nih supaya lu pada mau debat offline. Gitu. Tapi pada saat ada yang mau ya, beberapa memang kita juga kesulitan untuk mencari debat offline. Saya juga pernah sama Kodondi tuh nyari untuk supaya ada yang debat offline itu, ya orangnya itu aja sih. Kan gue juga bosen gitu kalau mau Hendritan.
Budi Asali, yang ditahan Budi Asali. Jadi itu aja gitu loh. Nah, ini katanya ada planning juga sama Pendeta Esra Suruh ya. Ya kan kemarin sudah ketemu kan itu. Ya? Nah, jadi ada planning gitu kan. Ini kayak gitu-gitu. Jadi disinilah yang apa namanya yang kita melakukan perdebatan ini seperti ini, menghindari dari penghujatan. Gitu. Nah, makanya yang biasa menghujat di debat online, coba sekali-sekali offline, berani nggak dia menghujat depan umum gitu? Betul. Mereka berani menghujat kan karena mereka ngomong sendiri, nggak ada siapa-siapa, cuma di komal TikTok gitu. Mungkin mereka takut kali kok, kayak nanti gua datang nih, nggak taunya gua diserang, diapain gitu. Mungkin mereka ada rasa ketakutan begitu. Berarti kalau gitu ilmunya mereka cuma menista doang, no? Iya. Pokoknya gini, kalau ada yang mau, oke, gimana? Bisa nggak menjamin bahwa semuanya aman? Saya jamin, pribadi, semua jamin. Keamanan segala macam dijamin. Seperti kemarin-kemarin di Surabaya, di Jogja, segala macam. Dijamin keamanannya. Yang nggak dijamin itu adalah harga dirinya. Kehormatannya. Itu aja. Malunya. Tapi, semuanya berdasarkan data ya. Udah, tidak ada. Kayak kemarin saya di Jogja tuh saya senang banget sama, cara berargumen segala macam. Ya nggak begitu. Donditan begini. Pas selesai, gimana? Iya. Nah, jadi dengan melihat contoh debat yang kemarin di Jogja, saya hanya ingin membuktikan bahwa debat itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yes. Ya. Orang berdebat boleh sampai habis argumen semuanya. Tapi setelah debat apa? Ngopi bareng. Iya kan? Ya memang tempatnya di situ sih, ya bareng. Gitu. Tapi bukan berarti bermusuhan kan? Bisa ngopi bareng, makan bareng. Artinya dengan berdebat itu kan kita hanya bertukar argumen. Ya. Nanti dan satu lagi tujuannya. Kita berdebat tujuannya bukan cari kalah menang. Bukan cari kalah menang. Yang menentukan kalah menang ya yang nonton lah, silakan. Ya. Gitu aja. Betul. Yang penting kita memberikan argumen terbaik. Kita membalas argumen mereka dengan argumen terbaik. Hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kan yang menonton. Nah, yang menonton apa semuanya muslim? Betul. Pasti ada dong yang non muslim juga pasti ada nonton dong. Betul. Nah, yaudah. Nah, satu lagi nih. Kalau misalnya dilihat ini secara di kacamatanya Kodonditan ya. Kan banyak tuh mereka tuh yang menghina Islam. Ya. Ini faktanya nih menghujat Islam dengan hadis-hadis yang doif atau mungkin bukan dari hadis atau dari apa segala macam, ya kan? Karena orang Islam juga menghina orang Kristen, misalkan begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai seorang pendebater, saya ngerasa teman-teman Muslim nggak ada yang pernah menghina Kristen. Nah, menurut Kodondi, ada nggak penghinaan dari pihak Islam? Gini loh, kan kita Islam kan sudah mengajarkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jelas kan? Ada kecualinya, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu seperti apa sih? Kalau baik, berarti kan harus ada hikmah. Tempatnya bagus, cara berdebatnya bagus, adil. Itu kan yang baik. Betul. Nah, kalau kita cuma hanya seperti debat kusir di online, mukanya siapa aja nggak kelihatan, cuma tahu ada nama akunnya doang. Belum lagi anonim. Nah, gitu. Jadi, bagaimana berdebat di online itu bisa dikatakan bermartabat kalau ngomongnya saling ngomong, overtalk gitu. Poinnya nggak dapet, yang nonton juga nggak ngerti gitu. Poinnya juga nggak ngerti. Harusnya ya begitu ya. Cuman kalau yang saya lihat dari kacamata saya ya, kalau seandainya umat Islam tuh nggak ada yang menghina agama sebelah. Karena gini, mereka baca sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Kalau saya lihat loh. Yeah. Tapi mereka yang sendiri yang terhina. Nah, makanya mereka menghujat. Akhirnya teman-teman mau offline, mereka nggak mau karena takut. Oh, nanti gue diculik, nanti gue diiniin segala macam itu. Nah, ini benar-benar ini disclaimer ya. Dijamin ya, aman. Dijamin aman, tidak terjadi apa-apa, ya kan? Bahkan dikasih makan, minum, kopi, rokok sendiri, ya kan? Penginapan. Rokok kalau perlu kita ngasih, rokok dikasih. Asik. Gue yang ngasih rokok, lu yang kasih vape. Enggak juga begitu, ya. Pokoknya aman. Ini tadi cuman yang tidak aman itu, yang kita tidak jamin itu adalah harga diri.
kehormatan. Kita nggak boleh ngutang-atik harga diri. Oh ya, kehormatan. Ya kan, kehormatan. Ya maksudnya gini, kehormatan itu maksudnya adalah ya ayo kita adu argumen. Iya. Jadi nah, kalau misalnya argumen tidak bisa dipertahankan, itu kan kehormatan buat dia. Iya, betul. Tapi kita tidak boleh menyerang si pribadinya si debater, nggak boleh. Iya jelas lah, ya kan. Kayak apa namanya orang ngomong si Andre ganteng, itu penghinaan. Memang. Penghinaan itu. Memang. Sadar loh, kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, yang penting bini gue selalu setia sama gue. Oke, cukup sih kok. Ih, pada sewot. Jadi gini, oke, cukup kok. Terima kasih. Setidaknya buat teman-teman muslim semuanya, jangan berpikiran macam-macam. Tidak terjadi apa-apa dengan Bang Zuma, dengan Kodoli. Tidak ada masalah ya. Ini udah sudah berkomunikasi. Very clear. Very clear kalau katanya Pak HTD. Very clear. Oke, terima kasih Kodondi. Sama-sama. Kayaknya belum tidur jadi kasihan juga. Oke, kalau begitu mohon undur diri ya. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itu adalah jawaban dari Kodondi, dan saya sudah konfirmasi bahwa tidak ada masalah. Jadi video tersebut sekaligus untuk menjelaskan ya. Tetapi kan nggak afdol juga. Nanti ada beberapa orang bilang, loh itu kan versinya Dondi. Bagaimana dengan Bang Zuma? Bisa jadi Bang Zuma tersinggung dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti banyak tuh yang memprovokasi dan manas-manasin serta mengadu domba. Untuk itu ya teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa nanti malam, bentar lagi, jam 9.30 atau 21.30, jam setengah 10 malam ya, jam setengah 10 malam kita akan buat diskusi, ya kita akan ngobrol-ngobrol santai antara saya, Uni Rifa, Kodondi, dan Bang Zuma. Kami berempat. Kita akan live, ya kita akan live bareng, berempat, membahas hal ini. Kita akan tanya-tanya, kita akan jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, dan semoga dengan tampil barengnya Kodondi dengan Bang Zuma, ini bisa mengklirkan. Ya, jadi jangan nanti dibilang, wah itu kan versi sana, versi sana belum tentu gitu kan. Ya dia ngomong gitu, tapi di belakang gini kan. Banyak sekali nanti asumsi-asumsi liar. Jadi supaya tidak ada asumsi liar, maka saya dan juga Uni Rifa mengundang Kodondi dan Bang Zuma biar duduk bareng. Jadi dua orang ini adalah ikon kita, dua orang ini adalah panutan kita di dunia diskusi lintas iman. Ya, jadi mohon jangan ada yang coba-coba membanding-bandingkan, bahkan ya menyerang salah satunya. Saya di sini katakan ya, saya sebagai adik dari kedua tokoh ini, kedua ikon kita ini, pasti akan standing untuk membela abang-abang saya ini. Ya, jadi saya katakan bahwa ini adalah ikon kita. Mari kita sama-sama bersatu, kita lawan Polycardos. Jangan sampai kita diadu domba. Memang benar, Kodondi punya yayasan sendiri, Bang Zuma punya yayasan sendiri. Mereka tidak gabung di satu yayasan. Karena memang masing-masing itu punya lapangan, punya medan tempur masing-masing. Indonesia terlalu luas. Indonesia luas, misionaris banyak, apalagi para Polycardos. Betapa banyak Polycardos di luar sana. Untuk itu kita perlu bersatu. Kita butuh makin banyak orang yang terjun di semua medan. Jadi ibaratnya Bang Zuma itu misalnya di daratan, ya Kodondi itu di lautan, maka kita perlu lagi tuh di udara, kalau perlu dalam lautan, dalam tanah ya. Karena Polycardos ini banyak sekali teman-teman. Untuk itulah saya nge-push ke beberapa teman-teman untuk membuat, untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang berbeda daripada yang sudah dibuat sekarang. Supaya makin beragam dan kita bisa menangkal upaya-upaya para Polycardos. Jadi bagi teman-teman yang nanya, nanti malam kita akan diskusi di sini ya. Di channel yang satu lagi, bukan di sini. Jadi bukan di Jadid HMC. Ya, bukan di Jadid HMC. Kita akan taruh di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Namanya Dr. Akal HMC. Nanti akan kita ganti. Jadinya Dr. Akal HMC plus Uni Rifa ya. Ini adalah channel collab. Ini akan jadi Dr. Akal HMC plus Uni Rifa. Jadi ini adalah channel
kolaborasi antara saya dan Unirifa. Lain lagi dengan yang sekarang. Jadi Unirifa saya dorong untuk bisa berbuat lebih. Jangan hanya debat terus, tapi ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Unirifa. Untuk itulah saya sekarang jadi manajer lah ya, mentoring dan jadi manajer dari Unirifa untuk bisa mengarahkan Unirifa menjadi pribadi lebih baik. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di-subscribe. Nanti ya, jam 9:30 malam kita akan diskusi berempat di channel ini. Di channel ini ya, khusus, eksklusif hanya di channel ini. Jadi, bagi teman-teman, ya, buat kalian tahu juga, kita juga punya banyak rencana ini ya. Selain Unirifa sedang saya dorong untuk bisa berbuat yang lebih, saya juga akan launching dalam waktu dekat channel bareng Ustadz Ali, Ustadz Mat Ali ya. Bagi teman-teman mungkin yang sering nonton debat sudah sangat familiar dengan Bang Ali atau Mata Ali. Dengan Ustadz Ali juga saya dorong agar jangan hanya debat-debat, tapi buat sesuatu yang berbeda. Apalagi secara keilmuan, Ustadz Ali luar biasa. Ustadz Ali ini adalah pemimpin ya, dari sebuah pondok pesantren di Banda Aceh. Secara keilmuan Islam, ya kita tak perlu ragukan lagi. Untuk itu saya dorong agar membuat satu terobosan, satu konten yang berbeda dari yang sudah ada sekarang. Jadi ini saya dorong semua nih, ya kita dorong semua agar kita nih makin beragam. Jangan semua sibuk di debat-debat TikTok gitu ya. Jangan semua sibuk mau jadi striker. Memang kalau jadi striker lebih enak, lebih menonjol kan, karena yang cetak gol itu yang terkenal. Tapi jangan lupa, kalau semua orang jadi striker, siapa gelandangnya? Siapa backnya? Siapa kipernya? Siapa yang jadi tukang bersih-bersih lapangan gitu kan? Kalau nggak yang bagian mijet-mijetin orang lagi cedera. Itulah saya mengajak teman-teman untuk bisa mengambil peran masing-masing. Kalau saya secara pribadi lebih suka ambil kerjaan yang nggak diambil orang. Kalian bisa lihat ya, di awal channel HMC itu channel debat. Tapi terakhir saya pikir, ya sudahlah, kita biarkan teman-teman yang lain yang berdebat, kita bagian backup aja. Kita bagian bantu-bantu yang tidak ada orang kerjakan. Nggak ada yang bersihkan rumput, kita yang bersihkan rumput. Nggak ada yang beresin baju-baju, ya kita yang beresin baju-baju kan gitu. Kita ambil kerjaan yang lain. Dan saya yakin setiap perjuangan ini ada pahalanya teman-teman. Ya, semua lini perjuangan itu punya nilai di mata Allah. Jadi nggak perlu harus semua itu jadi striker. Jadi bagi teman-teman yang bilang, waduh saya nggak bisa debat nih, saya nggak jago ngomong. Nggak harus jago ngomong, ngapain gitu. Ambil peran yang lain. Bisa bagian backup data, bisa bagian analisa data, ya, yang menyiapkan data-data untuk pendebat. Bisa bantu, misalnya kalian punya kemampuan multimedia, bantuin supaya tampilan channel Bang Zuma, Kores, lebih bagus, ya. Ambil peran masing-masing. Itulah saya dari dulu selalu bilang, kalian diberikan talenta apa oleh Allah, diberikan anugerah apa oleh Allah, gunakan. Karena itu yang nanti kita pertanggungjawabkan. Nanti Allah akan tanyakan, jabatan yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan, kepada kamu tuh kamu gunakan untuk apa? Apakah kamu hanya sibuk mencari uang, hanya sibuk dengan dunia, tanpa pernah memperjuangkan agama ini? Padahal agama ini sedang dihujat, difitnah. Nah, ini yang saya dorong. Ya, kita coba dorong, dan mohon dukungannya teman-teman ya. Jangan lupa juga didukung channel-channel yang kita buat. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini berkenan dan berkah. Ya, paling penting itu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung dengan setia channel ini. Makasih buat semuanya. Mohon doanya ya, sekali lagi. Mohon doanya untuk channel-channel yang sedang kita rintis, sedang kita buat. Ini semua channel-channel lama. Ya, channel lama saya ubah, saya berikan ya supaya bisa jadi perjuangan yang beda. Untuk yang sama Ustadz Ali, saya belum tahu mau pakai yang mana. Ya, belum tahu mau pakai yang mana. Tapi nanti kita akan umumkan, tetapi bukan buat dari nol. Jadi kalau teman-teman bilang, loh kok saya udah subscribe? Ya karena itu channel lama kita. Kita punya beberapa channel yang mati suri, sudah lama tidak diurusin, itu akan kita dorong. Jadi biar lebih cepat, nggak perlu lagi dari merangkak ya. Kalau bisa kan sudah bisa langsung lari. Karena musuh kita udah terlalu banyak nih sekarang. Ya, Polikardus ini sudah terlalu rame. Jadi kita butuh lebih banyak pasukan
untuk menghadapi mereka. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.